Tahun ini kan apa ya Pak, aku bilang ya, omong-omongan negatif netizen ini kan luar biasa juga Pak Dadan. Ya, saya cukup senang sih sebetulnya dengan ada pembicaraan negatif, karena itu adalah bagian dari kontrol kita. Jadi setiap kali ada orang bicara negatif, kemudian kita cek apa sih yang sebetulnya disorot. Nah, kemudian kita bicarakan bagaimana cara mengatasinya. Jadi saya senang sebetulnya yang negatif-negatif itu. Daripada pujian banyak gitu ya. Satu, penyalahgunaan anggaran. Dua, gangguan kesehatan atau pencernaan pada penerima manfaat. Kalau Teh lihat tanya mana yang lebih ditakuti oleh saya. Saya jujur lebih takut kepada yang kedua, bukan yang pertama. Kenapa saya tidak takut dengan yang pertama, penyalahgunaan anggaran? Karena kita sudah buat sistem sedemikian rupa sehingga kemungkinan besar itu sulit orang untuk mengakali program anggaran itu. Ramai juga soal kenapa sih kok kayaknya di struktur bagian tidak ada orang yang membidangi soal gizi. Nah itu gimana Pak, akhirnya dengan tidak adanya itu memastikan si mitra ini juga cukup oke dalam kualitas mutunya? Ya, kita punya tim pakar ya. Oh. Kita punya tim pakar dan isinya ahli-ahli gizi. Jadi seringkali saya minta harian itu kalau ada yang kurang saya minta ke pakar itu, tolong cek, tolong hitungkan dong ini sesuai nggak dengan angka kecukupan gizinya. Kata tim pakarnya kurang Pak, ya udah langsung kita tegur gitu. Kayak gitu. Jadi kita memang tidak memiliki khusus struktur yang menangani tentang gizi, tapi kita gunakan seluruh unsur yang terkait dengan peraturan ya, dan batasan-batasannya harus terpenuhi oleh kita melaksanakan. Terkait juga dengan angka kecukupan gizi, kita gunakan misalnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 terkait dengan standar-standar kecukupan gizi. Nah, gunakan juga tim pakar untuk memantau implementasi dari program ini. Ada nggak pesan khusus dari Pak Presiden nih? Karena kemarin di pidatonya terakhir tuh Pak Dadan sempat di-mention secara spesial nih sama Pak Presiden. Apa nih targetnya, misalnya pokoknya maju terus, pantang mundur atau bla 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 bla. Nanti kita tambah anggarannya. Bersama saya sudah hadir Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masih banyak Pak, di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol di Bincang Liputan. Nah, makasih banget Pak. Makasih dengan banget. Senang hati. Pak Dadan, sebelum kita ngobrol ke pembahasan-pembahasan yang lain nih, yang intinya, saya mau nanya, kita sebenarnya ini sekarang sedang ada di mana Pak? Karena konsepnya kok kayak aku lagi di satu tempat yang pariwisata, apa tempat kondangan? Ya, ini adalah salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional di daerah Bogor. Dulu ini adalah restoran Jepang yang disebut dengan Sabugram, kemudian berubah menjadi resto dan kafe, dan sekarang menjadi mitra Badan Gizi Nasional untuk menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dan mengirimkan makanan ke penerima manfaat. Jadi seperti Teh ketahui bahwa mitra badan gizi itu basicnya adalah mereka yang berkecimpung di food and beverage. Mereka tadinya pemilik restoran, pemilik kafe, pemilik catering. Sekarang meluas ke berbagai pihak karena melihat mungkin program ini banyak manfaatnya untuk penerima manfaat, dan juga ada kepastian usaha sehingga banyak sekarang rumah kosong yang dikonversi menjadi SPPG. Kemudian lapangan-lapangan futsal yang 5 tahun lalu booming ya. Sekarang orang kan bermain paddle atau mini soccer sehingga berubah fungsi jadi SPPG. Ada juga Pak? Banyak gudang juga yang berubah fungsi jadi SPPG. Bahkan di Semarang itu ada showroom mobil pemilik salah satu fasilitas berubah fungsi jadi SPPG. Dan bahkan sebentar lagi mungkin di Jakarta Selatan ada studio rekaman yang akan berubah jadi SPPG. Jadi pabrik tekstil jadi SPPG. Ya, banyak lah sekarang itu yang jadi SPPG. Jadi nggak cuma menyediakan makan bergizi gratis sebagai program utama dari BGN ini Pak, justru juga membuka lapangan kerja ya Pak, karena banyak alih fungsinya. Bukan hanya membuka lapangan kerja, menyelamatkan usaha yang selama ini mereka sudah rintis dan menurun
karena mungkin style gaya hidup berubah, kemudian online ya, Pak? tumbuhnya pesaing-pesaing, dan mereka sekarang terselamatkan dengan adanya program makan bergizi gratis. Biasa. Oke Pak Dadan, kita mau tanya ke intinya langsung nih. Tapi aku sedikit mau ngebacain data, kalau mungkin koreksi ya Pak kalau saya salah. Sekarang data penerima manfaat dari MBG itu 41 juta lebih Pak ya? Hari ini 42,5 juta. 42,5 dalam kurun waktu hampir 11 bulan ya Pak? Belum genap 11 bulan, Belum baru ya? 10 bulan 12 hari kan. Luar biasa. Targetnya Pak sampai tahun ini? Ya tahun ini insya Allah sih kita masih ngejar ya, target 82,9 juta. Insya Kita Allah, usahakan ya, meskipun Pak Presiden sudah mengatakan ojo ngoyo, jangan terlalu ngoyo lah gitu kan, tapi kita tetap berusaha untuk memenuhi itu. Dan seperti ketahui kita bisa menghasilkan SPPG baru per hari itu antara 100 sampai 200. Karena di Makan Bergizi ini ada 3 kunci kan, 1 anggaran, 2 SDM, 3 infrastruktur. Nah anggaran dan SDM sudah kita selesaikan sejak pertengahan Juli, anggaran apalagi dari awal. Nah sekarang kita penuhi adalah infrastruktur. Nah infrastruktur ini kita tertolong oleh mekanisme pola kemitraan. Jadi banyak sekali masyarakat, pengusaha-pengusaha yang membangunkan SPPG, membangunkan fasilitas dengan uang sendiri, dan kami tinggal verifikasi dari portal mitra.bgn.co.id siapa yang sudah siap. Nah begitu sudah siap langsung kita verifikasi dan kemudian kita jadikan mitra. Kalau sekarang total berapa Pak SPPG? Hari ini sudah ada 14.708 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia di 38 provinsi, di 509 kabupaten, di 7.022 kecamatan. Bahkan kemarin di data terakhir itu yang pendaftaran terakhir ini ya Pak ya, dalam 3 hari tembus 8.000 Pak. Iya, kami kemarin kan sempat tutup portal mitra kami, kemudian kami buka lagi dalam 3 hari, kemudian masuk pendaftar itu 8.000. Nah oleh sebab itu sekarang kita tutup permanen, karena yang sudah operasional kan 14.708. Yang sedang antri dalam verifikasi persiapan itu sekitar 13.000. Jadi sudah total hampir 27 lebih lah, hampir dengan yang sedang diverifikasi 28.000. Target kami kan membangun ke 25.400 SPG di aglomerasi dan 8.000 di daerah terpencil. Nah 8.000 yang di daerah terpencil sedang dalam proses pembangunan, yang di aglomerasi sedang kami verifikasi. Itu semua semua daerah tuh yang 14 ribuan itu udah hampir terjangkau ya Pak ya? Hampir terjangkau, apalagi dengan adanya SPPG terpencil. Daerah-daerah yang terpencil pun sekarang sudah sedang dibangun SPPG-nya. SPPG ya. Pak, tadi ini kan program MBG ini sudah hampir 10 bulan lebih lah Pak ya, udah hampir kita katakanlah mau nyari setahun ya Pak ya. Mungkin ini kedengarannya klise ya Pak, maksudnya ngapain sih ngomong ke belakang gitu. Tapi kan kalau kita memang bicara ke belakang kemarin, ya seperti kita tahu banyak banget nih orang yang menganggap ini bisa sukses nggak sih, program ini bisa jalan nggak sih, ini bakal disambut baik gak gitu sih gitu kan. Nah, Pak Dadan sendiri sebagai apa ya, pemegang tongkat komandonya, ngerasa setahun terakhir ini bagaimana Pak perjuangan BGN? Ya perjuangannya luar biasa menurut saya, karena banyak orang yang tidak menyangka program ini bisa jalan. Nah, tapi program ini bisa jalan karena banyak pejuang merah putih. Pejuang merah putih itu adalah mitra-mitra kita itu. Apalagi yang dulu yang pertama kali launching di 6 Januari ya, saat itu uang kita saja masih dibintangi atau uang kita belum bisa dicairkan. Jadi mitra sudah bangun fasilitas itu jauh sebelum Januari. Jadi tahun 2024 itu mereka sudah bangun fasilitas, dan kemudian waktu melaksanakan program tanggal 6 Januari sampai April itu kan mereka harus membiayai diri sendiri tuh. Jadi kan per 10 hari itu atau butuh sekitar kurang lebih 450 juta. Jadi 2 kali saja melayani di bulan itu 1 bulan butuh 900 juta. Itu dulu mereka menggunakan uang sendiri, baru kita reimburse setelah itu. Nah sekarang sih enggak ya, sekarang itu begitu mitra sudah diverifikasi, kemudian sudah lolos menjadi mitra badan gizi, kita kirim uang 450 juta di depan yang sekarang. Tapi yang dulu tuh betul-betul pejuang sejati lah. Dan mereka lah yang berkontribusi
meningkatkan popularitas program ini sehingga banyak orang yang tertarik dan sekarang berebut untuk menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Luar biasa Pak. Modalnya ternyata nggak kaleng-kaleng ya Pak. Iya, kita hanya menjamin bahwa program ini bisa berjalan, uang kita sudah ada, kita bisa deliver uang itu dengan baik dan kita lakukan setransparan mungkin. Dan uang itu dari pusat langsung ke SPPG masing-masing. SPPG seperti ini terima setiap bulan 900 juta. Setiap bulan Pak? 900 juta. Dan uang itu langsung dari KPPN ke rekening virtual account yang dimiliki oleh mitra. Luar biasa. Ya, tanpa potongan sepeser pun gitu. Tapi ketika mereka membuka ini Pak, ini kan kalau gini kan sudah jadi fisiknya ya Pak ya. Kalau yang memang masih benar-benar nol, itu mereka sebenarnya butuh modal berapa sih Pak buat mendirikan satu SPPG? Standarnya berapa orang Pak pekerjanya? Yang bekerjanya kan rata-rata 50 ya. 50, oke. Nah, kemudian kalau membangun SPPG itu dari nol tergantung teknologi yang digunakan. Tapi range-nya sih antara 1,5 sampai 2 miliar ya, lengkap dengan seluruh peralatannya. Itu mereka dapat rekomendasi juga, misalnya kayak alat yang digunakan standar harus seperti ini, seperti Oh ya, kan di kami ada SOP sama Juknis. Nah itu ada standar-standarnya yang harus dimiliki. Contohnya ya, peralatan itu harus seluruhnya berbasis stainless steel. Kenapa? Karena itu mudah dibersihkan, termasuk omprengnya. Mejanya juga harus begitu. Kemudian sendoknya, seluruh peralatan juga demikian. Pisaunya harus dibedakan antara pisau untuk daging dan pisau untuk sayuran. Talenannya juga demikian. Kemudian pembagian ruangannya juga antara ruang masuk dengan ruang keluar harus beda. Harus ada tempat pencucian, kemudian penerimaan barang, penyimpanan basah, penyimpanan kering, ruang processing. Kemudian ruang pemorsian, habis itu dikirim ke sana dan di setiap SPPG harus ada kantor, harus ada ruang rapat seperti ini karena ini bukan dapur tetapi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ada 3 fungsi kan, satu masak-masak, yang kedua tempat pertemuan antara produsen atau penjual dengan pembeli badan gizi dan satu lagi ada ahli gizi. Di mana ahli gizi ini berfungsi untuk meramu menu yang berbasis potensi supaya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Untuk penerima manfaat mereka nyusun menu, tapi bagi masyarakat umum nanti kalau bukan penerima manfaat mereka bisa konsultasi gizi di SPPG ini. Karena mereka rata-rata punya pengetahuan tentang diet dan Pak, kalau kurun waktu setahun terakhir Pak Dadan sendiri nih secara pribadi kendala terbesarnya apa dari program ini? Ketidakpercayaan masyarakat kah hal itu atau seperti apa Pak? Gak ada. Pede aja. Yang jadi kendala sih sebetulnya kita ingin secepat mungkin, tapi tidak bisa lebih cepat. Gitu. Ini sudah sangat cepat menurut saya. Apalagi ketika kita mau menggunakan uang negara untuk membangun ya, kita tidak bisa secepat yang kita harapkan dan kita bersyukur banyak mitra yang bergabung dengan kita sehingga kita bisa mengerjakan program ini jauh lebih cepat dibandingkan yang kami perkirakan. Artinya kan dengan banyaknya mitra seharusnya yang menjadi kata kunci ada trust ya Pak. Ya. Berarti sama ini dalam kurun waktu 11 bulan terakhir saya katakan BGN cukup membawa trust itu ya Pak ya. Saya kira demikian ya. Bukan hanya pada penerimanya tapi kepada pebisnisnya juga ya Pak. Saya kira demikian, makanya terbukti kan dalam waktu 3 hari saja pendaftar 8.000 karena orang sekarang udah rebutan kuota di satu titik. Dan kita sekarang betul-betul menolak-nolak orang yang ingin. Gak enak juga, tetapi kami kan ada standarnya ya. Di mana satu SPPG juga harus dihitung secara skala bisnis, tetap bisa operasi dengan baik, pelayanannya membaik ya, dan jauh di atas yang harusnya kita terapkan sekarang sehingga makanan yang dikirim ke penerima manfaat itu tidak hanya menyehatkan, tidak hanya membuat pertumbuhan membaik, tapi juga aman dikonsumsi. Tapi kan juga setahun ini kan apa ya Pak, aku bilang ya, omong-omongan negatif netizen ini kan luar biasa juga Pak Dadan? Ya saya cukup senang sih sebetulnya dengan ada pembicaraan negatif, karena itu adalah bagian dari kontrol kita. Jadi setiap kali ada orang bicara negatif, kemudian kita cek apa sih yang sebetulnya disorot. Nah, kemudian kita bicarakan bagaimana cara mengatasinya. Jadi saya senang sebetulnya yang negatif-negatif itu. Daripada pujian banyak gitu ya, kadang-kadang kita lengah kalau banyak yang negatif tuh akhirnya kita bisa memperbaiki diri pelan-pelan dan saya kira ya, Pak, ya? dan saya kira semakin lama
akan semakin sedikit yang bisa dikoreksi karena koreksinya semakin banyak Wah. awalnya Iya. gitu. Jadi di awal dikoreksi, terus perbaikan-perbaikan kesini-sini sudah tinggal membereskan ya Pak ya. Ya, betul. Pak Dadan, satu hal juga yang kita pasti tahu ya, yang ngomongin soal BGN ini kan anggarannya sekarang wow banget nih. Ini anggaran dengan program yang memang apa ya aku bilang menyentuh langsung ke masyarakat, penerimanya banyak, yang dilibatkan banyak, anggarannya gede. Pak Dadan gimana nih mengantisipasi supaya ini jangan sampai deh, apalagi ini program unggulan Pak Presiden ya Pak ya, jangan sampai deh ini kemudian anggaran ini disalahgunakan gitu. Bukan hanya mungkin di BKN ya, tapi penyaluran ke mitra-mitranya ini Pak. Ada 2 risiko di makan bergizi. 1, penyalahgunaan anggaran. 2, gangguan kesehatan atau pencernaan pada penerima manfaat. Kalau Teh lihat tanya mana yang lebih ditakuti oleh saya. Saya jujur lebih takut kepada yang kedua, bukan yang pertama. Kenapa saya tidak takut dengan yang pertama, penyalahgunaan anggaran? Karena kita sudah buat sistem sedemikian rupa sehingga kemungkinan besar itu sulit orang untuk mengakali program anggaran kita. 1, kita tetapkan dengan virtual account. Ya. Nah, virtual account itu di-approve juga oleh 2 orang. 1 oleh pegawai Badan Gizi, KSPPG, dan 1 lagi perwakilan mitra. Dan ini masing-masing punya kode sendiri. Jadi kalau salah satu tidak menyetujui pencairan anggaran ini nggak bisa dicairkan. Dan kemudian di virtual account itu, berapapun uang yang ada di situ, itu tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada alasan untuk menggunakan. Dan Badan Gizi bisa dengan mudah mengambil kembali anggaran itu. Jadi uang itu tidak akan kemana-mana. Nah kemudian di dalam penggunaannya kita sudah tetapkan ada 3 komponen. 1, bahan baku yang 10.000 di Jawa, kalau di Papua sana mungkin 100.000. Kemudian yang kedua operasional, kalau di Jawa rata-rata 3.000, kalau di Papua sana mungkin lebih ya. Kemudian yang ketiga insentif. Nah insentif ini sementara sama antara dimanapun, nanti kita sedang hitung insentif khusus. Nah yang bebas digunakan oleh mitra ini adalah yang insentif ini. Itu haknya mereka, karena mereka sudah berkontribusi positif terhadap program dan sudah membantu negara di dalam menjadikan infrastruktur, kita berikan insentif. Nah itu boleh digunakan oleh mereka. Ya. Nah tapi untuk yang bahan baku dan operasional ini digunakannya harus berbasis bukti pengeluaran. Jadi kalau beli bahan baku harus berbasis referensi harga pasar yang berlaku di minggu itu. Jadi kalau naik, ikut naik, kalau turun ya pasti ada banyak uang sisa kan. Jadi tidak bisa sisanya digunakan. Karena itu untuk di carry over ke berikutnya. Kalau kurang kita tambahkan. Sama juga untuk operasional gitu. Jadi berbasis harga kemahalan daerah. Dan itu harus ada buktinya. Jadi menurut saya kecil sekali. Ada beberapa pihak yang sudah mencoba ya. Ada mengakali Pak? Udah. Ada yang misalnya harga telur 30.000 ditulisnya 40.000. Itu sebentar aja ketahuan. Dan bahkan sudah ada yang sudah harus mengembalikan uangnya. Karena mengklaim lebih mahal dibandingkan yang dibelanjakan. Dan karena sekarang itu uang dari pusat langsung ke SPPG dan SPPG yang belanja, kan kalau misalnya di sini ada SPPG, nggak jauh dari sini kan hanya 1 kilo ada SPPG, nggak jauh dari sini juga ada 3 kilo SPPG. Ini kalau di dalam daerah yang sama harganya bisa beda, kita yang cek mana yang benar, ya kan? Udah dong. Kalau di sini misalnya telur ditulis 27.000, di SPPG sana tulis 30.000. Nanti kita cek mana yang sebetulnya kan nggak jauh nih, ya kan? Mana yang lebih benar? Nanti itu yang sana misalnya mungkin markup, ya itu harus mengembalikan karena di daerah yang sama pasti sumbernya sama. Gitu. Itu cara paling mudahnya mendeteksi ya Pak ya? Iya, karena kita kan uang itu tidak dikelola oleh Badan Gizi, dikelola oleh mitra dan dikontrol oleh KSPPG. Di masing-masing SPPG, sehingga bahan baku pembelian itu dan juga harga yang dibayarkan ke tenaga kerja ini kan bisa dikontrol berbasis SPPG yang ada di sekitarnya. Gitu. Nanti biar yang berwenang memeriksa ini mana yang lebih betul gitu. Jadi saya pikir untuk penyalahgunaan anggaran kecil lah kalau di Badan Gizi. Ya. Ya karena mungkin kan kadang orang mendengar asumsinya dengan nilai triliun gitu ya Pak ya, apalagi nggak salah di 2026 nih nambahnya lumayan. 2026 itu kita sudah punya pagu 268 triliun.
Dana standby-nya 67 triliun sehingga menjadi 335 triliun. Makanya dibilang nih, Tahun depan itu satu hari Badan Gizi akan kirim uang atau belanja 1,2 triliun per hari. setiap hari ke seluruh Iya, seluruh 14 negeri. ribuan SPPG gitu ya Pak ya? Enggak, nanti sekitar 30 ribuan. Oh yang sekarang yang 14 ribuan. Nanti tahun depan. Hari 1, Dan itu uang langsung dibawahkan. Jadi sekarang itu kita baru mengirim uang, menghabiskan uang 39 triliun. Tapi sudah terasa di masyarakat ada peningkatan 39 dari yang kemana? Sekitar 71 ya. 39. Ya. Dan ini sebenarnya masih ada waktu yang Ya, kita tahun ini akan kurang. Kita akan kurang 28 triliun. Dari 71 triliun ya. Makanya kemarin kan ketika Pak Presiden menyiapkan anggaran cadangan 100 triliun, kita sudah sampaikan kita mungkin akan menggunakan 28 triliun. Jika yang 70 triliun kita sudah kembalikan duluan lah. Gitu. Karena kita sudah prediksi bahwa kita butuhnya tambahan 28 triliun dari uang yang sudah ada 71 triliun. Jadi kemungkinan besar kita tahun ini menyerap 99 triliun. jadi nggak ada tuh ya duit itu seolah-olah dikelola sama Pak Dadan gitu ya. Nggak ada gitu ya Pak Uang ya. Badan Gizi itu Jadi langsung tidak ada di disebar ya. rekening Badan Gizi, adanya di KPPN, di kas negara. Iya. Nah, ketika SPPG membutuhkan uang itu langsung dari kas negara ke virtual account yang ada di SPPG masing-masing. Oh, oke. Pak, tadi kan Bapak bilang ternyata dalam perjalanan hampir setahun terakhir ini ya ada juga yang namanya nakal ya Pak Yan, usaha lah ya namanya usaha. Ngelihat kayaknya ini cuannya lumayan gitu Pak ya. Nah, sebenarnya kontrol menjadi mitra dari BGN itu seperti apa Pak? Seketat apa gitu ya? Karena kan kayak tadi saya bilang, Bapak juga sempat menyampaikan bahwa kan SPPG ini nggak cuma ada yang sudah jadi seperti ini, ada yang benar-benar memulai dari nol, ada mungkin yang dia hanya komunitas kecil di satu lingkungan, kemudian dia memberanikan diri karena merasa punya modal tadi, mengajukan diri sebagai SPPG yang artinya mungkin dia pengalaman bisnis besar banget sih enggak gitu. Nah, gimana tuh Pak seleksinya Pak? Ya, kami kan sekarang punya 2 instansi atau 2 institusi yang bisa memeriksa mereka. Satu deputi pemantauan dan pengawasan, ya. Satu lagi inspektorat. Nah, kemudian ada juga Wakabaru yang khusus di bagian investigasi. Itu untuk secara internal ya. Secara eksternal kami selalu bekerja sama dengan BPKP, kemudian instansi lain yang terkait, dan secara umum kita ingin melibatkan masyarakat. Makanya di setiap SPPG kami wajibkan sekarang mereka membuat media sosial, ya kan? Dan minimal setiap hari mereka harus mengupload menu yang dimasak hari itu. Itu sebagai bagian dari kontrol publik juga. Karena saya kemarin dapat laporan, kok menunya seringkali minimalis gitu. Kecil ya Pak ukurannya kecil. Pak. Nah, saya bilang laporkan aja. Nanti kita akan cek kenapa sampai minimalis. Karena kita sudah beri maksimal 10.000 bahan baku itu yang sebenarnya bisa dioptimalkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima manfaat. Nah, untuk memastikan bahwa ini si orang memang benar-benar kompeten dalam mengelola makanan Pak, kayak tadi kan concern dari MBG ini adalah soal serapan tenaga kerja dan kesehatan Pak ya tadi. Nah, itu gimana Pak kontrol menunya? Karena maaf nih Pak Dadan, aku agak motong sedikit nih sebelum Pak Dadan jawab. Kemarin kan setelah sempat ramai juga soal kenapa sih kok kayaknya di struktur BGN tidak ada orang yang membidangi soal gizi. Nah, itu gimana Pak? Akhirnya dengan tidak adanya itu memastikan si mitra ini juga cukup oke dalam kualitas mutunya? Ya, kita punya tim pakar ya. Oh. Kita punya tim pakar dan isinya ahli-ahli gizi. Jadi seringkali saya minta harian itu kalau ada yang kurang saya minta ke pakar itu. Tolong cek, tolong hitungkan dong ini sesuai nggak dengan angka kecukupan gizinya. Kata tim pakarnya kurang Pak. Ya udah langsung kita tegur gitu. Kayak gitu. Jadi kita memang tidak memiliki khusus struktur yang menangani tentang gizi, tapi kita gunakan seluruh unsur yang terkait dengan peraturan ya, dan batasan-batasannya harus terpenuhi oleh kita melaksanakan. Terkait juga dengan angka kecukupan gizi kita gunakan misalnya
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 terkait dengan standar-standar kecukupan gizi. Nah, gunakan juga tim pakar untuk memantau implementasi dari program ini. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada dijelaskan secara struktur gitu Pak, tidak tertulis secara struktur, Pak Dadan udah mempersiapkan itu ya Pak ya? Udah semua. Sudah lengkap tim pakar yang memastikan bahwa ini mitra ini, SPPG ini sudah menyesuaikan diri atau mengikuti SOP yang ada Pak. Tapi Pak, kita juga boleh nge-review sedikit bahwa kemarin kan memang sempat ramai banget kasus keracunan ya Pak ya. Ternyata juga dalam temuannya itu beberapa SPPG itu dalam mayoritas soal kebersihan sih Pak ya? Ya gini, kan kita evaluasi terus ya. Oke. Kita sudah menetapkan standar yang menurut saya di SOP sama di Juknisnya sudah cukup. Tapi seringkali dalam pelaksanaan ada yang tidak sepenuhnya melaksanakan itu. Dan kemudian kita evaluasi juga. Mungkin juga salah satunya adalah terlalu banyaknya jumlah penerima manfaat yang dilayani. Oleh sebab itu dengan Juknis yang baru kita batasi penerima manfaat itu untuk anak sekolah satu SPPG yang boleh dilayani 2.000. Nanti ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui anak balita sehingga bisa melayani rata-rata 2.500. Dan bisa dioptimalkan sampai 3.000 kalau memiliki juru masak yang profesional seperti di sinilah. Ini pasti dipimpin oleh juru masak yang profesional sehingga boleh maksimal 3.000 tuh. Nah kemudian setelah itu kita evaluasi juga terkait dengan penggunaan bahan baku dan hasil pengolahan, dan itu harus kita cek dengan alat rapid test. Jadi bahan baku ini harus kita tes apakah berkualitas atau tidak, karena pengalaman Jepang sudah 100 tahun kejadian gangguan pencernaan pada penerima manfaat tetap terjadi dan rata-rata dari kualitas bahan baku. Nah oleh sebab itu kita akan wajibkan seluruh SPPG memiliki rapid test itu. Jadi bahan bakunya dites, setelah diolah pun harus dites sebelum dibagikan. Nah kemudian kita tingkatkan tingkat higienisnya terutama di food tray-nya. Sehingga setiap SPPG wajib sekarang memiliki alat sterilisasi food tray yang dengan suhu 120 derajat bisa dikeringkan selama 3 menit sehingga cepat keringnya dan juga steril. Dan kemudian dari banyak kejadian kelihatannya kualitas air ini menjadi salah satu faktor penyebabnya. Oleh sebab itu kita sudah minta kepada seluruh SPPG kalau masak menggunakan air yang tersertifikasi lah. Bisa air dalam kemasan atau air yang isi ulang tetapi sudah dengan alat-alat yang bisa mensterilkan air itu. Nah kemudian kita juga berusaha untuk mengurangi kejadian bahkan menghilangkan kejadian dengan terus-menerus menyegarkan para penjamah makanan. Jadi kita lakukan latihan rutin untuk para penjamah makanan agar kapasitasnya bisa ditingkatkan terus-menerus. Oh, oke. Jadi artinya kontrol itu tetap ada ya Pak ya, walaupun memang dalam perjalanannya kemarin ada yang perlu disempurnakan lah ya bahasanya saya gitu ya Pak. Tapi ada nggak sih Pak yang melenceng jauh gitu Pak? Karena kalau yang kita lihat di viral tuh memang ya saya sebagai orang tua murid lah gitu anggap ya Pak ya, bukan sebagai yang lagi wawancara nih Pak. Agak yang kalau lihat di viral tuh kan aduh kok melenceng jauh ya dari pakem standar kita di rumah sehari-hari lah gitu. Ya kalau dilihat dari jumlah SPPG yang sudah operasional dengan yang kejadian kan masih mayoritas yang melaksanakan dengan baik. Ya. Nah ada sebagian kecil yang menyimpang yang kita awasi lebih ketat lagi dan kita usahakan agar penyimpangan itu semakin lama semakin kecil bahkan tidak ada. Dan Pak Dadan dan tim juga sebenarnya dengan maraknya kasus kemarin itu kan menjadi evaluasi juga ya, bukan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa ya Pak. Pasti ada perubahan-perubahan yang dilakukan juga ya. Setiap kali kejadian pasti ada hikmahnya. Dan itu dalam rangka continuous improvement, peningkatan yang berkelanjutan. Jadi, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih Pak, menjadi lebih dalam segala hal ya Pak ya. Ya kita lihatlah salah satu model mobil yang paling laku di Indonesia dari bentuk kotak sekarang menjadi bentuk yang paling excellent ya. Butuh berapa tahun? Mungkin 50 tahun kali kan. Ya, jadi
saya kira program ini juga kita akan perbaiki terus-menerus sehingga semakin lama semakin berkualitas, semakin aman, dan semakin menimbulkan kepercayaan yang besar di publik. Dan kita hilangkan hal-hal yang negatif semaksimal mungkin sehingga tidak ada kejadian lagi. Oke, Pak Dadan, terakhir juga yang belakangan viral ini soal katanya BGN mau belajar dari India dalam mengelola MBG. Itu benar nggak? Karena kita lagi-lagi nih, karena kita bicara sosmed, kita ngelihat segala hal tuh jadi apa benar nih Indonesia mau belajar dari India gitu? Jadi pada saat kita buat konsep, kita benchmarking. Benchmarkingnya itu ke Jepang, ke Eropa, ke Prancis ya, kemudian ke Finlandia. Kemudian termasuk India. Nah, beberapa teman berangkat ke Jepang, ada teman yang berangkat ke Australia, ada teman yang berangkat ke Prancis. Nah, saya berangkat ke India karena diminta untuk melihat bagaimana sih program ini di India. Tapi pulang dari kunjungan itu kita kemudian rumuskan, kita membuat model sendiri. Yang berbeda juga dengan apa yang dilaksanakan di berbagai negara itu, meskipun kita lebih dekat sebetulnya dengan apa yang dilaksanakan di Jepang ya. Karena dari segi menu yang ada di Indonesia mirip-mirip variasinya dengan yang ada di Jepang. Kalau di India kan sederhana sekali, nasi dengan kari itu sehingga bisa dibuat pabrikasi. Nah, sementara kita kan menunya masing-masing lokal beda ya, mirip seperti kalau Jepang gitu. Jadi saya kira kita belajar ke berbagai negara tersebut sebagai perbandingan, tapi kita mengembangkan model sendiri. Dan model yang di Indonesia dinilai oleh salah satunya oleh Rockefeller Foundation adalah model sendiri Indonesia, bahkan mungkin baru pertama di dunia modelnya. Khas ya, Pak, iya, khas Indonesia. Dengan bumbu dan rempah-rempah segala ya, macamnya ya. Pak Dadan, tahun ke depan 2026 sudah di depan mata ya. Rencana di tahun depan apa nih yang akan ditingkatkan dari BGN Pak dan program ini khususnya? Ya, kan kita punya roadmap ya. Roadmap itu yang pertama, tahun pertama ini karena 60% anak Indonesia itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang dan 60% itu hampir tidak pernah minum susu. Maka tahun ini target kita adalah intervensi sehingga mereka yang tadinya punya hak bisa dipenuhi haknya. Nah, itu jadi tahun ini memang dalam rangka intervensi untuk memenuhi hak anak atas menu gizi seimbang. Nah, tahun depan kita sudah cukup dengan intervensi, mungkin semua sudah 100% menerima. Kita akan tingkatkan menuju edukasi memilih makanan yang sehat. Jadi selain makan, mereka nanti akan belajar. Di rumah pun dia sudah harus mungkin ngasih pengaruh ke ibunya, ibu kalau masak itu jangan mie sama nasi aja, tapi minimal mie dengan telur sama sayur gitu. Jangan nasi putih, lauknya nasi goreng ya Pak. Tahun depan ya. Jadi artinya kita akan masuk ke edukasi. Edukasi memilih makanan sehat. Nah, setelah itu penuh tahun depan. Nah, tahun depannya lagi kita sudah akan masuk di tahap yang lebih advance, yaitu edukasi gaya hidup sehat. Karena itu sudah lebih tinggi kan, tidak hanya makan makanan dengan gizi seimbang, tapi juga harus diikuti dengan istirahat yang cukup, dengan olahraga yang terukur, dengan pemikiran yang selalu positif. Itu tahun 2007, sehingga kita berharap semua penerima manfaat itu nanti gaya hidupnya sehat semua. Jadi kalau nerima berita di medsos itu tidak serta-merta langsung di-forward, tapi dibaca dulu, diteliti dulu, di-cross-check dulu gitu. Jangan langsung disebarin ke grup keluarga ya Pak. Dan tentu saja kita akan tingkatkan kualitasnya tahun depan. Kita akan, untuk mitra-mitra seperti ini, kita akan sertifikasi, akan akreditasi, sehingga mungkin yang ini sudah baik, akan masuk kelas unggul gitu. Yang biasa-biasa aja bahasa baik, kemudian ada yang baik sekali. Jadi nanti insentif itu berbasis kepada kualitas dari fasilitas, pelayanan, dan lain-lain. Oke. Pak Dadan, terakhir nih sebelum kita menutup bincang-bincang kita hari ini, ada nggak pesan khusus dari Pak Presiden nih? Karena kemarin di pidatonya terakhir tuh Pak Dadan sempat di-mention secara spesial nih sama Pak Presiden. Apa nih targetnya, misalnya pokoknya maju terus, pantang mundur atau bla 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 bla. Nanti kita tambah anggarannya. Pesan khususnya, lakukan program ini sebaik mungkin, hasilkan menu
yang bisa meningkatkan kualitas SDM kita, yang berkualitas. Iya. Jadi bisa membuat anak menjadi pintar, ya, sehat, kuat, ya, dan ceria, tapi juga aman dikonsumsi. Jadi lakukan dengan sebaik-baiknya dengan tingkat keamanan tinggi. Itu pesan Pak Presiden. Amin, insya Allah mudah-mudahan apa yang dipesankan Pak Presiden bisa dijalankan dengan baik Insya Allah. dengan Pak Dadan, dengan timnya ya Pak. Pak Dadan, sebenarnya saya pribadi masih banyak nih yang pengen ditanya-tanya sebagai jurnalis, sebagai orang tua murid penerima MBG juga. Itu udah banyak loh, banyak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrolnya lagi di belakang aja ya Pak. Oke, siap. Hari ini di segmen ini kita sudahi dulu perbincangan kita. Makasih banyak Pak Dadan sekali lagi. Banyak insight baru, banyak hal-hal yang Pak Dadan jelaskan. Mungkin di sosial media seperti apa, di sini Pak Dadan menjelaskan lebih detail, lebih maksudnya apa yang beredar-beredar itu. Sukses terus buat BGN, sukses terus buat program MBG, mudah-mudahan target-targetnya tercapai. Amin. Dan Pak Dadan sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih.